Zaskia NPM 3062056232. Linda NPM 30620561810. Saya Ramnah NPM 3062056141. Resmian NPM 3062056163. Sela Oktaviani NPM 3062056141. Sela Septiana Walida NPM 30. Sejarah permainan tradisional lempar sendal. Permainan ini merupakan permainan yang telah dikreasikan, yaitu dari permainan sepak tengkong. Nama pemain ini berbeda-beda di satu daerah dengan daerah yang lain. Permainan ini dulunya dilakukan anak untuk bermain mengisi waktu luang sepulang sekolah, hari libur maupun malam hari ketika bulan purnama. Permainan ini sangat digemari oleh anak-anak. Sampai saat ini masih sering dijumpai sebagian anak yang memainkan permainan ini. 2. Pengertian permainan tradisional lempar sendal. Permainan ini menurut KBBI adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain. Barang atau sesuatu yang dipermainkan. Anak merupakan pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan dunia yang ada di sekelilingnya. Namun terlepas dari hal tersebut, anak juga merupakan pribadi yang mudah bosan. Seorang guru maupun orang dewasa di sekitar anak hendaklah dapat membantu anak dalam proses belajar. Permainan merupakan salah satu sarana yang dapat membantu anak dalam memahami dunia. 3. Alat dan bahan yang digunakan. Alat bahan yang digunakan dalam permainan tradisional lempar sendal ini adalah 2 pasang sendal, 3 sendal untuk pembentukan yang akan dilempar, dan 1 sendal lagi untuk alat melempar. 4. Cara permainan tradisional lempar sendal. 1. Para pemain dibagi ke dalam 2 tim. 2. Setelah dibagi, kedua tim suit diwakili masing-masing 1 anggota. 3. Tim yang menang akan melempar ketiga sandal yang tersusun, kemudian menyusun kembali sandal tersebut. Sementara tim yang kalah melempari pemain dari tim menang dengan 1 sandal yang telah disediakan tadi. 4. Semua pemain tim menang harus mampu menyusun kembali sandal dengan baik sebelum semua pemain terkena lemparan sandal. 5. Tim yang kalah harus mampu melempari semua pemain dari tim yang menang sebelum sandal tersusun. 6. Jika tim yang menang suit tadi memenangi permainan dengan berhasil menyusun ketiga sandal, adalah tim yang kalah yang sekarang bermain sebagai penyusun sandal. Yang terakhir, 7. Jika tim yang menang suit telah kehabisan pemain atau karena dilempari, maka mereka harus berganti peran dengan tim yang kalah suit tadi. 5. Aturan permainan tradisional lempar sendal. 1. Masing-masing pemain dari tim penyusun sendal memiliki kesempatan untuk melempar susunan sendal. Misalnya, dalam satu tim terdapat 5 pemain, masing-masing pemain memiliki 1 kali kesempatan untuk melempar susunan sendal. Dan jika pemain tim pertama gagal dalam menghancurkan susunan sendal, maka diganti dengan tim kedua yang bermain dan melempar susunan sendal tersebut. 2. Tidak boleh melempar pemain sambil mengejar, apalagi menipu. Maksudnya adalah mengeluarkan gaya melempar, padahal tidak melempar, sehingga pemain lawan yang akan dilempar sendal tetap melakukan gerakan menghindar. 3. Saat menyusun sendal, musuh atau tim kalah tidak boleh melempar sendal yang sedang disusun, kecuali terkena oleh pemain sendiri atau pemain dari tim penyusun sendal. Selanjutnya yang keenam, manfaat yang diperoleh atau nilai yang dikembangkan dari permainan ini adalah membiasakan anak untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, anak juga dibiasakan untuk aktif menggerakkan badan mereka agar kesehatan fisiknya pun terjaga. 7. Aspek yang dikembangkan. Aspek yang dikembangkan dalam permainan ini yaitu aspek kognitif, aspek motorik, aspek sosial, emosional, serta aspek moral.
1. Aspek kognitif. Ketika anak bermain, ia akan berpikir, bagaimana caranya agar saya dapat bersembunyi dan merobohkan menara yang dijaga oleh penjaga, serta bisa dengan sigap berlari ketika menara tersebut roboh. Kedua, aspek motorik. Motorik halus yang dikembangkan dalam permainan ini adalah ketika anak menata susunan sandal yang dirobohkan oleh teman yang bersembunyi. Motorik kasar yang dikembangkan adalah ketika anak berlari untuk bersembunyi dari penjaga. 3. Aspek sosial emosional. Ini anak diajarkan untuk sabar saat ia menjadi penjaga, agar ia tidak menjadi penjaga terus-menerus. 4. Aspek moral ini anak diajarkan untuk menghargai sesama teman yang kalah, yaitu teman yang terus-menerus menjadi penjaga menara dan tidak mengejek temannya tersebut. Selanjutnya, yang ke-8, kombinasi gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kombinasi sendiri adalah penggabungan dua atau lebih gerak dasar menjadi satu rangkaian gerak. Berikut ini ada beberapa contoh gerakan kombinasi lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan lempar sandal ini, yaitu yang pertama, ketika berjalan mengambil sandal dan mau menyusul sandal. Yang kedua, bersiap-siap berlari ketika lawan hendak melempar sandal. 3. Mengayunkan tangan ketika homtimpa dan melemparkan sandal. 4. Posisi jongkok saat menyusun sandal. 5. Membungkuk ketika kita mengambil sandal dari tanah. 6. Memutarkan badan ketika hendak berlari. 7. Menghindari ketika lawan pemain melempar sandal.